kita harus paham, tidak semua dosa, tidak semua kemaksiatan itu diadab oleh Allah di dunia. Ya, paham ya? Tidak semua maksiat, tidak semua dosa itu diadab oleh Allah di dunia. Kenapa saya ingin menyampaikan tentang ini? Saya ingin menyampaikan tentang tema ini karena ada orang sekuler lagi, liberal dan sekuler, itu ngomong di dalam salah satu bahasa Twitternya. Ya, bapak-bapak tahu Twitter? Enggak tahu. Enggak usah tahu Pak, enggak apa-apa insya Allah. Saya juga enggak punya Twitter yang ngurusin admin. Maka di salah satu tulisan Twitternya itu dia berkata, kalau memang homo dan lesbian itu mengundang adab, kata dia, kenapa negara-negara di Eropa yang melegalkan homo dan lesbian itu kemudian mereka itu baik-baik saja, infrastrukturnya tambah pesat, tingkat kemakmuran penduduknya per kapita penduduknya semakin besar, itu kenapa? Makanya dia berkata, oh penyebab adab itu memang fenomena alam, bukan karena dosa. Kalau memang karena dosa, negara-negara Eropa kayak Belanda yang melegalkan homo dan lesbian itu kemudian memang sudah hancur. Nyatanya mereka baik-baik saja, infrastrukturnya tambah bagus. Orang kalau tidak punya iman itu kan selalu mengembalikan sesuatu kan infrastruktur Pak. Loh kok ketawa kenapa? Loh saya nggak nyinggung siapa-siapa ini. Karena begitulah cara orang kafir ketika memandang hidup. Kenapa? Dunia itu tempatnya mereka. Kalau orang beriman itu tidak memandang itu. Orang beriman itu memandang sesuatu yang lebih jauh daripada itu. Apa? Keselamatan kita di akhirat, karena tempat tinggal kita nanti di akhirat. Maka cara untuk membaca tentang ayat itu, kenapa negara-negara Eropa tidak dirundung dengan azab, tidak ada sebagaimana di Palu dan yang lainnya. Jadi kalau ada yang mengatakan di Palu itu ada kemaksiatan, dia menolak, enggak, itu memang fenomena alam. Oh kalau maksiat, oh Amerika itu lebih berhak untuk diadab oleh Allah. Judi boleh, booking perempuan legal, minum kemudian khamar boleh, gitu. Cara membacanya gampang. Buka surat Al-An'am 44. Ayo dibuka surat Al-An'am 44. Yang membawa Quran dibuka. Kalau tidak membawa Quran ada dua kemungkinan. Yang pertama hafal Quran, yang kedua dia ngambil handphonenya lebih penting daripada Qurannya. Kalau mau berprasangka yang pertama susah banget kelihatannya yang kedua. Sudah dibuka surat Al-An'am 44? Sudah. Dilihat ayatnya. Allah menyampaikan pada surat Al-An'am 44, falamma nasu ma dzukiru bihim fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nah, ini Allah berfirman gini, kalau kami dapati manusia itu sudah lupa peringatan yang kami berikan, itu sudah lupa peringatan yang kami berikan, artinya orang itu bermaksiat terus, lupa terhadap kewajibannya kepada Allah untuk meninggalkan larangan, lupa, namanya nasu. Apa yang Allah kemudian timpakan untuk mereka? Adab. Allah tidak ngomong adab di ayat ini. Allah menyampaikan, kalau kami dapati manusia itu sudah lupa terhadap peringatan yang kami berikan, fatahna, kami buka. Apa yang dibuka? Abwaaba kulli syai'in, semua kesenangan duniawi sebelum mereka dulu mendapatkan, setelah bermaksiat justru malah dapat semua fasilitas dunia, senang-senang mereka, sampai ketika mereka mendapatkan kenikmatan duniawi yang dibuka jor-joran itu sama Allah, mereka tambah lupa dan amnesia terhadap dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Orang itu kalau biasanya dapat harta banyak itu kan cenderung amnesia Pak, senang-senang, hatta idza farihu, sampai ketika mereka tenggelam dalam semua kesenangan itu, akhadnahum baghtatan, diambil nyawa mereka tiba-tiba, fa idahum mublisun, kemudian mereka terhenyak balik kepada Allah. Itu loh jawabannya di situ tuh.
Kenapa kemudian tidak semua dosa itu langsung diadab di dunia? Kenapa? Ada adab Pak yang ditakhir oleh Allah, tidak dikasih di dunia, tapi dikasihnya di akhirat. Tapi itu 2 kali lipat. Adab di akhirat kok dilawan. Adab di dunia aja seperti itu kok. Padahal adab di dunia itu tidak pernah menyamai adab akhirat Pak. Makanya kalau ada satu bangsa, satu komunitas, satu kampung melakukan maksiat, kok justru tidak mendapatkan peringatan dan musibah, tapi justru semakin bagus itu infrastrukturnya, tingkat per kapita penduduknya semakin tinggi, itu malah berbahaya Pak. Kenapa? Dia akan semakin lupa dan semakin lupa terhadap dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Coba Pak, itu jawaban Pak dari pertanyaan kita. Kenapa ya Ustadz ada tukang bakso yang datang ke dukun, pulang dari dukun rame baksonya? Padahal ada teman saya tidak pernah datang ke dukun jualan bakso, tidak laku-laku. Itu jawabannya bukan karena Allah ridho sama yang datang ke dukun, itu justru karena Allah itu mendapati orang ini sudah lupa. Akhirnya apa? Dibuka pintu kesenangannya. Akhirnya apa? Semakin lupa Pak, dan tidak tahu bahwasanya datang ke dukun itu syirik. Syirik. Saya tuh alhamdulillah barokah kok hidupnya sekarang. Mobil saya 3, motor 6, itu rumah atau Gojek Pak. Maka kemudian dia menyangka dengan harta yang banyak itu kemudian menjadi tanda barokah hidupnya, padahal salah. Itulah kemudian jawaban dari pertanyaan kita. Saya punya teman tidak pernah sholat Ustaz, minum terus, sudah punya istri tapi zina tiap malam, tapi kaya raya itu. Jangan ditiru, kalau gitu kalau pengen kaya itu tidak usah sholat ya Ustaz. Enggak gitu. Tapi itu yang kita baca di dalam surat Al-An'am 44, disitulah kita paham. Itu karena Allah itu justru apa? Mentakhir adab untuk mereka supaya mereka mendapatkan adab 2 kali lipat di akhirat, dan itu jauh lebih berat Pak. Orang kalau kemudian melakukan maksiat kok kemudian dia tidak apa-apa, itu jauh lebih bahaya. Contoh nih, kita ambilkan contoh. Kita punya teman Pak, 2 orang Pak. Yang satu dua-duanya pernah minum khamr, alkohol. Kalau bahasa sini apa? Ciu. Kalau bahasa saya congyang. Dia minum itu, kemudian ada yang minum. Ini contoh minum teh. Insyaallah enak tehnya. Maka kemudian ada teman kita minum itu, baru 2 teguk saja muntah-muntah dia 3 ember. Padahal minumnya 2 teguk, muntah-muntahnya 3 ember. Ada teman kita yang kedua, ndak usah nanti ngomong itu saya Ustaz, ndak usah gitu. Ada teman kita yang kedua itu kalau kemudian dia minum khamr sampai 10 botol ndak mabuk dan tidak muntah. Kira-kira yang bahaya yang pertama atau yang kedua Pak? Yang kedua. Kalau yang pertama habis mabuk muntah 3 ember, malam berikutnya kita ajak, yuk ngombe lagi yuk. Musyora diingin lagi seteguk 2 teguk muntah 3 ember. Ngeluh 2 dino, ora kerja petang dino. Dia mikir-mikir Pak, enggak mau lagi dia minum khamr. Kenapa? Dia kemudian langsung muntah Pak. Yang bahaya itu yang kedua, minum enggak mabuk, tiap malam mabuk di akhirnya. Kalau ditanya, "Wenti kok mabuk aja tiap malam?" Iya, alhamdulillah saya enggak pernah muntah-muntah. Loh Pak, masih bisa ngomong alhamdulillah. Bahaya atau enggak bahaya? Bahaya itu yang kedua kayak gini loh. Makanya kalau ada orang makan riba, saya makan riba enggak apa-apa Ustaz, istri saya baik-baik aja, anak-anak saya juga baik-baik aja. Itu yang malah bahaya itu kalau kayak gitu. Kenapa? Karena Allah kemudian memang membukakan gitu. Dan itulah jawaban dari orang liberal tadi itu loh. Orang yang enggak punya iman itu ngomong, mana itu kemudian yang menyebabkan adab itu bukan homo dan lesbian. Itu memang fenomena alam. Nah, itu kan gitu tuh kan. Ini harus kemudian kita harus sampaikan ini.
supaya disinilah kita ngerti, oh berarti kita di situ mendapati tidak semua perkara kemaksiatan itu diadab. Jadi kalau nanti antum melihat ada orang kok melakukan dosa kok tidak mendapatkan hukuman, itu tidak menjadikan dosanya itu halal. Saya punya teman Ustaz, bahwasanya katanya zina itu nanti mendatangkan mandorot. Itu teman saya tiap malam zina, enggak apa-apa itu, HIV juga enggak kena, sehat aja. Bahkan kalau lari lebih kenceng dia daripada saya. Jangan-jangan zina boleh Ustaz. Nah itu kan rusak Pak, istidlal cara berpikir semacam itu tuh rusak. Kita lupa dengan surat Al-An'am 44. Jadi nanti kalau ada teman bapak ngomong kemudian cerita dia, menurut saya itu dosa itu tidak ada hubungannya dengan adab, karena banyak orang yang melakukan dosa baik-baik aja. Ruqyah Pak orang itu Pak dengan surat Al-An'am 44 tadi. Sini Mas, saya bacakan surat Al-An'am 44. Emang bisa baca Quran? Ya enggak bisa, artinya aja.